Selamat pagi, Ibu Bapak Guru karyawan SD Strada Cakung, Ibu Bapak orang tua siswa SD Strada Cakung, anak-anak siswa-siswi SD Strada Cakung, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan mengikuti ibadat penutupan bulan Kitab Suci Nasional 2021 yang bertema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Mari kita siapkan hati dan mengambil sikap berdoa yang baik dan sopan, dan kita awali dengan lagu pembukaan.
Mari kita mulai ibadah kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasih dalam Kristus, pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk berdoa dalam rangka penutupan bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Tema BKSN pada tahun ini adalah Yesus sahabat perjalanan kita. Yesus selalu setia menemani kita dalam segala situasi dan kondisi, terlebih saat pandemi ini. Bacaan Injil yang akan kita dengar hari ini adalah tentang Yesus yang mengutus 70 murid untuk suatu karya keselamatan bagi umat. Dengan demikian, Yesus juga mengutus kita masing-masing sebagai murid-murid Yesus untuk tugas-tugas mulia itu. Tiap saat, tiap waktu, Tuhan berkarya dengan kasih yang lembut, kasih yang murah hati, suatu karya mulia Allah kepada kita. Namun, mungkin kadang kita tak menyadarinya. Sering kita berjatuh dalam dosa, tetapi Tuhan selalu mengampuni dan mengangkat kita kembali. Tuhan Maha Kasih. Saudara-saudari yang dikasih dan anak-anak, mari kita mengawali ibadah kita dengan mohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita bagi kemuliaan kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau mengasihi kami, semoga kami pun mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kami. Allah Bapa yang kekal, atas kehendak-Mu Sang Sabda telah berada di antara kami. Hari ini kami merayakannya dengan kegembiraan penuh lewat ibadat sabda ini. Berkenanlah hadir dalam ibadat penutupan bulan Kitab Suci Nasional ini. Semoga dengan kehadiran-Mu kami dipenuhi rahmat dan Roh-Mu yang dapat membuka dan menyemangati hati kami, sehingga kami dapat dengan tekun membaca dan menghayati firman-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Lukas. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak,
salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan tersebut dalam hati kita masing-masing. Anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bila kita cermati sabda Tuhan dalam Injil hari ini, Yesus berpesan kepada para murid dalam tugas perutusan dan pelayanan. Pertama, pesan Yesus tidak membawa pundi, bekal, ataupun kasut. Artinya, segala keperluan tugas perutusan dicukupkan dan tidak perlu khawatir akan segala kebutuhan hidup, sebab Tuhanlah menyediakan semua itu. Tuhan bisa memakai orang lain mencukupkan segala kebutuhan kita saat melaksanakan tugas perutusan dan tugas pelayanan. Seperti di dalam sabda, jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Pesan yang kedua dari Tuhan Yesus, janganlah memberi salah pada siapapun selama dalam perjalanan. Ini artinya, ketika kita melaksanakan perutusan tugas ini, tidak menyimpang ke sana kemari, tetapi fokus pada tujuan pelayanan kita. Hendaknya dijauhkan segala kepentingan pribadi pada saat kita melakukan tugas perutusan maupun tugas pelayanan. Yesus memperingatkan akan ada bahaya ketika menjalankan tugas perutusan. Seperti dalam sabda, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Semua itu bisa kita atasi jika motivasi kita semata-mata terpanggil melayani dan memberitakan Injil. Tujuan utama pelayanan dan pemberitakan Injil adalah membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus agar mereka diselamatkan dan mengalami hidup di dalam kasih-Nya. Bagaimana dengan kita saat ini, anak-anak dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih? Di masa pandemi ini, bagaimana anak-anak menanggapi panggilan dan perutusan dari Tuhan Yesus? Yang mungkin dapat kita lakukan dengan mudah adalah kita dihimbau untuk mentaati protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, tidak berkerumun atau berkumpul untuk menjaga diri kita sendiri maupun orang lain. Kita diajak memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu. Dengan taat pada protokol kesehatan, kita sendiri menjadi teladan bagi orang lain. Pelayanan dalam bentuk pemberian diri, salah satunya bila kita terpapar COVID-19, yang dapat dilakukan adalah mengisolasi diri agar tidak menulari orang lain. Beberapa bulan yang lalu sempat viral di media, ada pelajar yang tidak mau menggunakan masker dan saat ia terkonfirmasi positif COVID-19 tetap bersikukuh tidak mau menggunakan masker. Tentu membuat orang lain geram dan takut untuk mendekati. Orang lain memberi perhatian dengan menegur agar menjaga protokol kesehatan, tetapi tidak didengar. Hingga akhirnya pemimpin daerah sendiri datang dan memberi pelajaran untuknya, dan barulah ia pun menggunakan masker. Pemimpin daerah menunjukkan bahwa ia melayani dan melindungi warganya dari pandemi ini. Anak-anak yang terkasih, pemberian diri berkaitan erat dengan ego diri kita. Yesus yang memberikan diri secara total dengan memberikan nyawanya sebagai tebusan dosa manusia. Demikian juga kita memberi diri dengan mengalahkan sikap mementingkan diri sendiri atau ego kita. Bila kita siap, tentu kita tetap menjaga protokol kesehatan agar keluarga, teman-teman, dan orang-orang kita sayangi tetap sehat. Beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain juga membagikan info tentang vaksin, memilih info yang benar tentang COVID-19, tidak membagikan berita hoax, dan lain-lain. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk menyadari panggilan untuk melayani dan memberikan diri seturut teladan Yesus sendiri. Oleh sebab itulah seharusnya kita mau diutus, dan gereja sangat mendukung kita terlibat dalam pelayanan rohani dan mau mengatakan kabar sukacita Injil. Semoga hati kita tergerak untuk terlibat dalam pelayanan rohani dan mewartakan Injil, sebab sedikit sekali yang bersedia menjawab panggilan Tuhan untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Anak-anak yang terkasih, dengan semakin mengenal Yesus, kita juga diajak untuk bisa melayani
dan memberikan diri dengan melanjutkan selalu membaca kitab suci. Bukan hanya pada bulan kitab suci nasional ini saja, tetapi setiap kesempatan yang diberikan Tuhan kita pergunakan sebaik-baiknya untuk mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Selain itu, anak-anak juga bisa tetap menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak berkerumun, mengikuti teman yang sedang isolasi mandiri, dan sebagainya. Semoga Allah Bapa memberkati kita dalam setiap upaya menjadi murid-murid Yesus yang baik, melaksanakan tugas perutusannya kepada siapa saja dengan penuh sukacita. Amin. Tuhan memberkati. Marilah setelah mendengar sabda Tuhan dan merenungkannya, kita panjatkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang berbelas kasih, Engkau menjelajah kota-kota dan desa-desa, menyembuhkan setiap kelemahan dan penyakit. Dengan sabdamu, setiap orang yang sakit menjadi sembuh. Dengan hati berserah kami datang dan memohon pertolongan-Mu. Datanglah menolong kami di tengah-tengah pandemi ini, dan dengarkanlah doa-doa kami. Marilah kita berdoa bagi perkumpulan Strada. Ya Allah yang Maha Kuasa, semoga perkumpulan Strada tetap setia mengemban misi pendidikan, menjadikan pribadi yang utuh dan unggul dalam iman, pengetahuan, dan berkarakter. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru karyawan SD Strada Cakung, ya Allah, kami membutuhkan teladan dan panutan dalam mempersiapkan masa depan kami. Semoga para guru kami dengan sabar dan kasih sayang membimbing kami dalam setiap pengajaran dan kegiatan di sekolah kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kami, ya Allah yang Maha Kasih, lindungilah orang tua kami agar selalu sehat, selamat, serta memiliki rezeki yang cukup, agar kami dapat melanjutkan tugas belajar kami sampai tuntas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing mereka untuk bertindak dengan tepat, penuh kasih, dan total bagi kebaikan orang-orang yang memang seharusnya mereka layani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari berdoa bagi Bapak Suci, para uskup, dan para imam. Semoga Tuhan selalu menyertai mereka agar mereka mampu membimbing umat melewati masa-masa ini dengan pengharapan yang kuat, iman yang teguh, dan kasih yang nyata. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa-siswi SD Strada Cakung, ya Allah yang Maha Bijaksana, semoga sabda putramu senantiasa menjadi pegangan kami dalam mempersiapkan diri menyongsong masa depan, sehingga siswa-siswi SD Strada Cakung tidak salah langkah dalam menentukan arah dan tujuan hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Sang Penyembuh Agung, tinggallah bersama kami, sertailah kami, sehingga di tengah kecemasan ini kami tetap merasakan damai-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mengakhiri rangkaian ibadah kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kuasa, semoga firman-Mu yang kami rayakan lewat ibadat sabda ini merasuk dalam dunia dan menciptakan kedamaian,
sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Dan semoga firman-Mu senantiasa menjadi pegangan hidup kami untuk melanjutkan perjuangan kami bersama Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan selamanya. Semoga kita yang mengikuti ibadat ini senantiasa dibimbing dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita bertekun dalam membaca kitab suci dan berdoa bersama Bunda Maria. Amin. Selamat siang Ibu Bapak orang tua wali murid, Ibu Bapak guru karyawan, dan anak-anak kelas 1 sampai 6 SD Strada Cakung. Apa kabar hari ini? Sehat, semangat, berprestasi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa, yang telah mempersatukan kita dalam perkumpulan Strada. Meskipun dengan latar belakang budaya,
adat istiadat, suku, agama, dan keyakinan yang berbeda, ibu, bapak, dan anak-anak sekalian tetap dapat mewujudkan kebersamaan di dalam kemajemukan. Terima kasih kami ucapkan karena ibu, bapak, dan anak-anak sekalian selalu memberi perhatian, dukungan, dan berperan serta aktif dalam melaksanakan program kegiatan keagamaan di SD Serada Cakung sebagai sekolah Katolik di Keuskupan Agung Jakarta. Gereja Indonesia secara khusus menetapkan bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional. BKSN 2021 mengangkat tema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Berangkat dari situasi nyata yang dialami banyak orang selama masa pandemi COVID-19, kita diajak untuk merenungkan Yesus sebagai seorang sahabat bagi mereka yang putus asa, kehilangan, menderita, dan bertobat. Kita diharapkan semakin sadar akan kebenaran iman dan kepercayaan kita masing-masing bahwa Tuhan senantiasa mendampingi, menguatkan, dan melindungi kita dalam situasi yang sulit, menantang, menakutkan, memprihatinkan, dan penuh ketidakpastian. Puji Tuhan, Ibu, Bapak, dan anak-anak sekalian, seluruh rangkaian kegiatan BKSN 2021 telah kita laksanakan. Rabu 1 September 2021, kegiatan BKSN telah diawali dengan perayaan Ekaristi dalam budaya Sumatera Utara, dipimpin oleh Pastor Raimundus Sianipar OFM Sekapusin. Kemudian setiap hari sebelum pembelajaran dimulai, guru dan anak-anak diajak melakukan pembiasaan membaca kitab suci, merenungkan kitab suci, dan berdoa. Sekolah juga memberi kesempatan kepada anak-anak untuk berpartisipasi aktif dalam lomba BKSN 2021, seperti mewarnai gambar, membaca perikop kitab suci, membuat pembatas kitab suci, dan homili perikop kitab suci. Dan hari ini, Kamis 30 September 2021, kita telah menutup BKSN dengan ibadat sabda yang dipimpin Bapak Agustinus Haryono dalam budaya Jawa Tengah. Dan setelah sambutan ini, kita akan menyaksikan gerak lagu dari Ibu Bapak Guru SD Serada Cakung yang berjudul Gundul-Gundul Pacul, dilanjutkan dengan pengumuman lomba BKSN. Demikianlah Ibu, Bapak, dan anak-anak sekalian, sambutan ini saya akhiri. Semoga dengan masa BKSN yang telah kita lalui dapat menumbuhkan semangat iman dan semangat saling mencintai antar umat dan antar sesama. Salam AMDG. Gundul pacul gembelengan, nunggi waktu gembelengan, waktu limpang seganir dari saratan, waktu
berprestasi. Anak-anak semuanya, terima kasih sudah mengikuti ibadah penutupan BKSN tahun 2021 hari ini. Tadi kita juga sudah mendengarkan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Coba anak-anak tadi mendengarkan tidak ya apa tema dari BKSN tahun ini? Apa ya Pak Andri? Tema BKSN tahun ini adalah Yesus, sahabat seperjalanan kita. Oke, anak-anak ingat tidak? Masih ingat ya? Oh ya anak-anak, sebelum kita mengumumkan hasil lomba BKSN 2021, kita mau perkenalan dulu nih. Nama Bapak Andri Utapa, biasa dipanggil Pak Andri. Andri ngajar di kelas berapa sih? Saya ngajar di kelas 4B. Oh, nah kalau Ibu Bella Rosalin, kalian bisa panggil Ibu Bella. Ibu sekarang mengajar di kelas 1C. Oh ya Bu Bella, kelas 1 hebat-hebat semua ya. Kemarin waktu lomba, anak-anak hasil karyanya sangat bagus sekali. Oh, bukan cuma kelas 1 Pak Andri, semua anak-anak antusias dan hasilnya bagus-bagus. Ya anak-anak, kita dengarkan hasil pengumuman lomba BKSN 2021. Kira-kira yang juara siapa ya? Tuh, aku juara nggak ya? Adik-adik semua pastinya penasaran kan? Pastinya penasaran nih kita Bu Bella. Oke, langsung saja Pak Andri. Mau kita bacakan dari kelas berapa dulu ya? Dari kelas berapa ya? 1 atau 6 ya? Kelas 1 dulu aja deh. Oke, boleh deh kita umumkan dari kelas 1 anak-anak. Kelas 1, lomba mewarnai gambar bersama orang tua. Oke, kita mulai dari kelas 1A ya. Juara harapan 2 diraih oleh Hazael Alexander Xavier Kristianto. Juara harapan 1 diraih oleh Jevan Horacio Nainggolan. Juara 3 nih sekarang Pak Andri. Kira-kira siapa Bu Bella ya juara 3 ya? Oke anak-anak udah nungguin ya. Juara 3 diraih oleh Titus Yudhistira Feriandra. Sekarang juara 2. Juara 2 diraih oleh Samuel Amedeo Sanjaya. Oh ya Bu Bella, tinggal 1 juara lagi nih yang belum kita sebutkan. Kira-kira siapa ya juara 1? Iya, anak-anak pasti penasaran kan? Aku bukan ya. Juara pertama, lomba mewarnai gambar bersama orang tua kelas 1A diraih oleh Dominic Octavian Siswadi. Selamat anak-anak. Nah, kelas 1A sudah nih Pak Andri. Sekarang kita lanjut ke kelas berapa Pak? Kelas 1B, kira-kira siapa ya yang juara di kelas 1B? Lomba mewarnai gambar bersama orang tua kelas 1B. Juara harapan 2 diraih oleh Cassandra Belvania. Selamat Cassandra. Juara harapan 1 diraih oleh Eugenius Chevalier. Lanjut ke juara 3 diraih oleh Nikolaus Bagian. Bella, kira-kira juara 2 siapa ya? Aduh, siapa ya Pak Andri? Cewek atau cowok nih ya? Juara 2 diraih oleh Gabriel Albert Manasye Silaba. Nah, anak-anak, yang kita tunggu nih juara 1 lomba mewarnai gambar bersama orang tua kelas 1B diraih oleh Yosefa Sekardia Nitisara. Kita lanjut ke kelas 1C. Silakan Bu Bella. Oke, sekarang kelas 1C nih. Oh, kelasnya Bu Bella. Siapa ya kira-kira? Kita mulai dari juara harapan kedua ya. Juara harapan kedua diraih oleh Jose Octavianus Siwamorai. Juara harapan 1 diraih oleh Christopher
sekarang kita lanjut nih. Tiga besar. Juara ketiga diraih oleh Daniela Jennifer Christabel. Juara kedua diraih oleh Rahel Queen Azarina. Juara pertama, ayo nungguin ya. Siapa ya kira-kira Pak Andri? Siapa ya kira-kira? Cewek atau cowok nih menurut Pak Andri? Kira-kira cowok kayaknya. Cowok ya. Juara pertama, lomba mewarnai bersama orang tua kelas 1C diraih oleh Nathaniel Buan Trista Prabowo. Selamat ya anak-anak. Anak-anak dan Bapak Ibu orang tua murid, perlu kita ketahui bahwa perkumpulan Strada merupakan sekolah Katolik yang bernaung di bawah Keuskupan Agung Jakarta. Nah, anak-anak, sekolah-sekolah Strada dibagi dalam 4 cabang, yaitu ada di Jakpus Basel, Jakutim, Tangerang, dan juga Kota Kita, Bekasi. Sekolahnya sendiri berjumlah 73 unit. Ada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Banyak sekali ya anak-anak. Wah, banyak sekali Pak Andri. Kita bangga menjadi bagian dari perkumpulan Strada. Sekarang kita lanjutkan pemenang lomba mewarnai gambar kelas 2. Kita mulai dari kelas 2A ya. Untuk juara harapan 2 diraih oleh Nathanael Steve Lawrence. Yeay. Juara harapan pertama diraih oleh Rico Brion Sinaga. Yeay. Juara ketiga diraih oleh Kirsten Belena Manurung. Yeay. Lanjut, juara kedua. Juara kedua diraih oleh Patricia Inara Maeswari. Yeay. Sekarang juara yang pertama nih. Kelas 2A siapa ya juaranya? Juara pertama diraih oleh Ryan Yustin Pradipta. Yeay. Selamat untuk anak-anak kelas 2 yang menang. Sekarang kita lanjut nih ke kelas 2B. Lomba mewarnai gambar bersama orang tua kelas 2B, juara harapan 2 diraih oleh Stefanus Daneswara Pramadya. Selanjutnya juara harapan 1 diraih oleh Claudia Evelyn Simaremare. Nah, kira-kira yang juara 3, 2, dan 1 siapa ya? Juara 3 diraih oleh Kenward Angelo Nolan Baru. Juara 2 diraih oleh Barbara Kalista Edelin. Nah anak-anak, yang kita tunggu nih juara 1 lomba mewarnai gambar bersama orang tua kelas 2B diraih oleh Angelica Ioana Siagia. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, perkumpulan Strada memiliki visi dan misi. Visinya adalah komunitas pendidikan yang unggul, peduli, dan berjiwa melayani. Nah, sekarang misi dari perkumpulan Strada ada 3. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan yang unggul bagi kaum muda agar berkembang menjadi pribadi yang cerdas, peduli, dan berkarakter. Selanjutnya, misi yang kedua yaitu meningkatkan kepedulian terhadap sesama, menghargai keberagaman, dan berjuang demi terpeliharanya lingkungan hidup. Misi yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Nah, sekarang kita lanjutkan pengumuman lomba kelas 3. Kita mulai dari kelas 3A ya Pak Andri. Kita mulai dengan kelas 3A. Tapi kelas 3 ini lombanya beda dari kelas 1 sama 2 Iya, tadi. kelas 3A lombanya adalah membaca perikop kitab suci.
Iya, Bu Bella. Pemenang lomba membaca perikop kitab suci kelas 3 Harapan 2 diraih oleh Catherine Agustin Sianipar. Juara Harapan 1 diraih oleh Simon Argado Sidite. Sekarang juara 3 nih. Juara ketiga diraih oleh Wenceslaus Burgat Clement. Juara kedua diraih oleh Gregorius Nares de Aprilio. Sekarang juara 1. Juara 1 diraih oleh Rama Aditya Kristayuda. Selamat ya untuk anak-anak pemenang kelas 3A. Sekarang kita lanjutkan ke kelas berapa, Tri? Kelas 3B. Oke, kelas 3B. Kelas 3B lomba membaca perikop kitab suci. Juara-juaranya adalah juara harapan 2 diraih oleh Sandy Kendra. Juara harapan 1 diraih oleh Adrian Lionel Pascal. Selanjutnya juara ketiga diraih oleh Teresa Putri Flodia. Juara kedua diraih oleh Kensio Pratana. Nah, sekarang kita bacakan juara pertama lomba membaca perikop kitab suci kelas 3B diraih oleh Hans Brian Jonathan Saragi. Perkumpulan seragam memiliki 5 nilai dasar. 5 nilai dasar ini perlu anak-anak tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. 5 nilai dasarnya, yang pertama yaitu pelayanan, Yang kedua, kejujuran. yang ketiga disiplin, Yang keempat, kepedulian. dan yang kelima terakhir keunggulan. Nah, kita semua harus menanamkan nilai-nilai itu ya, supaya kita bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya Pak Andri, kita mau umumkan pemenang juara lomba pembatas kitab suci kelas 4. Kita mulai dari kelas 4A. Silakan Bu Bella. Saya ya Pak yang bacakan. Oke, untuk pemenang juara pembatas kitab suci kelas 4A, juara harapan kedua diraih oleh Alona Jevanya Sumakur. Juara harapan ke-1 diraih oleh Crescentia Sharon Prameswari. Juara ketiga diraih oleh Brigita Kenzi Mamora. Juara kedua diraih oleh Victoria Jesslyn. Nah, sekarang juara pertama kelas 4A diraih oleh Darren Haniot. Oke, kelas 4A sudah semua ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kelas sebelahnya, kelas 4B. Bu Silakan. Bella, kita lanjutkan sekarang ke kelas 4B. Lomba membuat pembatas kitab suci. Juara harapan 2 diraih oleh Clarissa Lauren Nababa. Juara harapan 1 diraih oleh Gracelyn Laura. Nah, sekarang kita ke juara ketiga. Siapa ya anak-anak? Juara ketiga diraih oleh Leonard Tusta Mahindra. Selanjutnya juara kedua diraih oleh Lady Maywellen Jewelry. Nah anak-anak, yang kita tunggu-tunggu nih, juara pertama kelas 4B diraih oleh Nayara
Kirania Putrianto. Selamat ya anak-anak kelas 4B. Nah, anak-anak tentunya masih semangat ya mendengarkan pengumuman lomba hari ini. Tapi sebelumnya Bu Bella mau tes semangatnya dulu nih. Kalau Ibu Bella bertanya, apa kabarnya hari ini? Jawabnya apa Pak Andri? Sehat, semangat, berprestasi. Nah, anak-anak, itu adalah moto sekolah kita. Coba ya sekali lagi. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat, berprestasi. Bu Bella, kita lanjutkan yuk ke lomba kelas 5. Oke, saya akan bacakan ya Pak pengumuman lomba kelas 5A, yaitu membaca perikop kitab suci. Juara harapan kedua diraih oleh Ika Lestari. Juara harapan pertama diraih oleh Elizabeth Sekar Novena. Lalu juara ketiga diraih oleh Sheryl Manalu. Juara kedua diraih oleh Silva Cecilia Godeliva. Juara pertama sekarang. Juara pertama diraih oleh Franciscus Saverius Trihastomo Priambodo. Selamat ya untuk anak-anak pemenang kelas 5A. Sekarang kita lanjut ke kelas 5B. Ayo Kita lanjutkan anak-anak. Lomba membaca perikop kitab suci kelas 5B. Juara harapan 2 diraih oleh Demario Sinaga. Juara harapan pertama diraih oleh Christoforus Militia Dwi Graziano. Juara ketiga diraih oleh Brigita Nasya Narel Prabowo. Nah, anak-anak, siapa ya juara kedua? Juara kedua diraih oleh Karna Keri Tunggal. Nah, sekarang tiba saatnya ke juara yang pertama. Siapa ya? Juara pertama lomba membaca perikop kitab suci diraih oleh Ignatius Mahardika Prastyatama. Banyak ya pasti orang-orang yang pengen, aku pengen masuk Strada nih. Benar Bu Bella, kemarin ada banyak yang menanyakan Bapak nih, kapan ya pendaftaran siswa baru dimulai? Nah, pendaftaran baru sekolah Strada itu dimulai dari tanggal 1 Oktober. Ayo anak-anak yang mau sekolah di Strada atau Bapak Ibu yang punya keinginan untuk menyekolahkan anaknya di Strada Cakung, boleh sekedar tanya-tanya dulu datang atau langsung mendaftar, boleh banget Pak. Bapak Ibu yang berminat bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini ya, atau boleh nih mengunjungi sosial media SD Strada Cakung, bisa di Instagram, Facebook, YouTube, atau websitenya. Nah Pak Andri, sekarang kita lanjutkan nih pengumuman juara lomba di kelas terakhir. Kelas berapa Pak Andri yang belum? Kelas 6 tentunya. Oke, sekarang kita mulai dari kelas 6A ya. Untuk kelas 6A, lomba homili perikop. Juara harapan kedua diraih oleh Efraim Binsar Pratama Silaban. Juara harapan pertama diraih oleh Christopher Manuel De Angelo. Juara ketiga diraih oleh Fernando Albert Andriano. Juara kedua diraih oleh Teresia Benedicta
terakhir Pak Andri, kelas 6B. Lomba homili Periko. Juara harapan 2 diraih oleh Nikolaus Raditya. Juara harapan pertama diraih oleh Antonio David Joshua Simatupang. Juara ketiga diraih oleh Kathleen Rahel Namora. Selanjutnya nih, juara kedua diraih oleh Excel Junior Cesaria. Yang kita tunggu-tunggu nih, siapa ya juara pertama lomba homili perikop kelas 6B? Juaranya adalah Alexander Brian Fernie. Selamat ya anak-anak kelas 6B. Wah, luar biasa sekali ya Pak Andri. Anak-anak kita kemarin tuh hasilnya tuh memang bagus-bagus banget ya Pak Andri. Ya, sampai juri itu bingung nih menilai karena hasil anak-anak sangat luar biasa. Iya, semua anak-anak kalian luar biasa. Selamat untuk anak-anak yang menang, tapi buat anak-anak yang kalah, jangan putus semangat ya Pak Andri. Ya, benar Bu Bella. Anak-anak yang belum juara jangan patah semangat. Nanti dicoba lagi di tahun-tahun berikutnya. Ya, Ibu yakin kalian semua pasti bisa. Seperti moto kita apa Pak Andri? Sehat, semangat, berprestasi. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk anak-anak pemenang lomba, nanti kalian bisa mengambil hadiahnya di sekolah mulai dari hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, mulai pukul 10 sampai dengan pukul 1 siang. Pak Andri dan Bu Bella, izin undur diri. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti rangkaian acara BKSN 2021. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.